Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian yang menonton video ini menonton. Saya, Kripgalan Satrio, akan membuka penjelasan tentang ruang vektor dari kelompok 1. Nah, ruang vektor ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan menjelaskan tentang ruang vektor untuk memenuhi tugas dari Ibu Naim Rohmawati Eskom MT. Ya, langsung saja. Yang pertama, saya akan sebentar merubah ini jadi pointer. Ya. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama ada ruang N atau ruang Euclides. Nah, ini akan dibahas oleh saya sendiri, Kripgalan Satrio, NIM terakhirnya 047. Kemudian ada ruang vektor umum dan subruang. Itu akan dibahas oleh Rahma Aziz dengan nomor NIM terakhir itu 025. Kemudian selanjutnya ada kombinasi linear dan membangun merentang dan bebas linear. Itu akan dibahas oleh Norman Jaya Perlaga dengan nomor 3 nomor terakhir NIM 053. Selanjutnya ada basis dan dimensi dijelaskan oleh Yana Wahyu, nomor 3 digit NIM terakhir 069. Kemudian ada ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol. Itu akan, dan basisnya juga, basis ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol itu akan dijelaskan oleh Ahmad Alfan Alfiandi dengan 3 digit NIM terakhir 111. Kemudian yang 5.9 rank dan nulitas itu akan dijelaskan oleh Roro Ayu Fasa Dewatri dengan 3 digit NIM terakhir itu 059. Kemudian 5.10 ruang hasil kali dalam dan 5.11 panjang vektor itu akan dijelaskan oleh Neha Nuranisa dengan 3 digit NIM terakhir 081. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama ya. Ini ruang N atau ruang Euclides, ruang Euclid sama saja. Nah, ini ceritanya, the story. Jadi dulu pada saat pertama kali ilmu vektor dikembangkan itu hanya dikenal vektor-vektor di R2 dan R3 saja. Ini maksudnya di ruang 2 dan ruang 3 dimensi saja. Tetapi dalam perkembangannya ternyata didapat permasalahan yang lebih kompleks sehingga dikembangkan vektor-vektor di ruang berdimensi 4, 5 dan yang di atasnya 6, 7 dan seterusnya, atau secara umum merupakan vektor-vektor di Rn. N ini berapa dimensi ya, kayak R4 berarti 4 dimensi, kalau R5 berarti vektornya itu di ruang 5 dimensi. Nah, orang yang pertama kali mempelajari vektor-vektor di Rn adalah Euclides atau Euclides. Sama aja, sehingga vektor-vektor yang berada di Rn dikenal sebagai vektor Euclides. Sedangkan ruang vektornya disebut ruang N Euclides atau ruang Euclid. Nah, di sini operasi-operasi pada vektor di Rn. Ini yang biasa, operasi standar atau operasi baku, yang mana itu kita mendeklarasikan vektor, misalnya vektor U, di dalamnya ada elemen-elemennya. Misalnya kalau 1 dimensi berarti U1, kalau 2 dimensi berarti U2, seterusnya sampai UN, mau berapa dimensi. Dan V, sama V1 dan seterusnya sampai Vn. Lalu ada penjumlahan vektor, itu U ditambah V, vektor U ditambah vektor V, itu cara menjumlahkannya itu dijumlahkan yang elemennya yang sama. Jadi U1 nggak bisa dijumlahin sama V2, U1 harus sama V1, U2 sama V2, dan seterusnya sampai UN tambah Vn. Kemudian perkalian titik atau istilah lainnya, apa istilah lainnya? Dot product. Nah, ini U dikali titik V sama dengan, sama kayak penjumlahan yang tadi, elemennya harus sama ya.
Jadi U1 dikali V1 ditambah U2 kali V2 ditambah bla 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 ditambah UN kali Vn. Kemudian ada perkalian skalar. Skalar itu angka 1, 2, 3, kayak gitu. Jadi KU itu K dikali vektor U, berarti K dikali elemen-elemen di dalam vektornya itu. Jadi ada K dikali U1, K dikali U2, lalu elemen yang ketiga K kali U3 kalau ada, dan seterusnya sampai K kali UN. Nah, kemudian ada norma atau panjang vektor. Ini lambangnya begini, vektor ada garisnya. Ini garis yang vertikal ini ada yang gambarnya 2 garis, ada yang gambarnya 1 garis, tapi sama aja. Intinya itu notasi untuk norm atau panjang vektor. Nah, cara rumus menghitungnya gini. Jadi vektor U dikali vektor U dalam kurung pangkat setengah. Nah, itu kan agak bingung ya. Jadi yang gampangnya itu notasi lainnya yang pakai akar. Jadi akar di dalamnya ada U1 pangkat 2 ditambah U2 pangkat 2 ditambah bla 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 sampai tambah UN pangkat 2. Nah gitu. Lalu ada jarak antar vektor DU titik V. Ini sama aja kayak cari norma panjang vektor, cuma bedanya untuk mencari jarak vektor. Jadi yang vektor U dikurang dengan vektor V. Nah, jadi ini kayak cara yang tadi. U kurang V, U kurang V, pangkat setengah yang ini. Tapi ini juga bisa dirubah jadi bentuk akar. Jadi akar, lalu ada U kurang V pangkat 2, ditambah U2 kurang V2 pangkat 2, ditambah bla bla bla, sampai UN kurang VN pangkat 2. Terus semuanya nanti ditambah, nanti ketemu. Lalu ada sudut antara dua vektor. Ini cara mencari sudutnya adalah sudut cos theta vektor U kali titik vektor V dibagi dengan norma vektor U kali norma vektor V jika U tidak sama dengan 0 dan V tidak sama dengan 0. Kemudian yang selanjutnya itu contohnya. Contoh operasi penjumlahan. Di sini dideklarasikan V sama dengan 1 min 2 3 min 2 1 0. Ada berapa nih? Ada 6 kan ya. Berarti ini ruang vektornya itu di R6 kalau mau kalau mau ditulis. W-nya itu 5 min 8 2 3 4 5. Nah, berapa nilai V tambah W? Nggak tahu. Nah, kita ngitung dulu V tambah W 1 yang U1 V1 1 tambah 5, terusnya min 2 tambah min 8 kedua, lalu V3 dengan W3 3 tambah 2 min 2 tambah 3 dan seterusnya, ketemu ini hasilnya. Nah, ini kalau mau di MATLAB ini sebenarnya nggak harus dideklarasiin U ya, karena U nggak dihitung di sini, tapi nggak apa-apa. Jadi tetap nyimpan dia nanti. Lalu deklarasi V kurung siku elemen-elemen V lalu titik koma, W juga sama kurung siku elemen-elemen W titik koma. Kita enter. Habis enter dia akan masuk di MATLAB-nya itu ada variabel U, V, W. Lalu kalau mau di penjumlahan V ditambah W, bisa aja gitu. Di enter nanti akan masuk ke ANS. Kenapa ke ANS? Itu variabel default dari MATLAB, itu variabel bawaan dari MATLAB. Kalau nggak dikasih variabelnya, ini kan nggak tahu V tambah W mau ditaruh mana. Ya udah nanti MATLAB bakal naruh di namanya answer 6 min 10 5 1 5 5. Itu jawaban dari V tambah W. Lalu ada perkalian titik. Perkalian titik sama kan ya kayak penjumlahan. Dia dikalikan yang per elemennya. Jadi V1 sama W1, V2, W2 dan seterusnya. Ini ada dikalikan 1 kali 5 ditambah min 2 kali min 8 ditambah bla 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 hasilnya 25. Nah, kenapa kalau perkalian titik itu ditambah? Ya, karena di perkalian titik itu beda nanti kalau ada namanya perkalian silang. Kalau perkalian titik itu hasilnya skalar. Jadi angka ini 25, 50, 70, berapa lah. Kalau perkalian titik itu hasilnya angka. Kalau perkalian silang nanti hasilnya vektor, tapi nggak dibahas di sini. Nah, ini kalau mau di MATLAB A sama dengan dot
bukan dot by ya. Dot itu tuh dot product, dot dalam kurung v titik w kurung. Enter, nanti dia akan masuk di MATLAB-nya A sama dengan 25. Jadi hasil dari dot product atau perkalian titik V kali W. Lalu ada perkalian skalar yang tadi, yang U dikali sama angka. Misalnya U-nya min 2 min 1, 934, berapa nilai min 3 U? Skalarnya berarti min 3, vektornya U. Berarti ini elemen-elemennya 1 dikali sama min 3. Min 3 kali min 6 berapa? Lalu apa? Min 3 kali 3 berapa? Min 3 kali 27 berapa? MATLAB. Lalu ini dimasuk di MATLAB-nya. Waduh. Min 3 kali U answer. Kok answernya sama? Oh, enggak, salah. Maksudnya gini. Bukan min 3 kali min 6 tadi. Jadi ini udah dihitung. Jadi U-nya yang ini 2 min 1 934. Jadi min 3 kali 2 min 6. Min 3 kali min 1 3. Min 3 kali 9 min 27. Min 3 kali 3 min 9. Min 3 kali 4 min 12. Ini langsung di MATLAB-nya. U berapa dideklarasiin, min 3 kali U, langsung nih keluar jawabannya. Sama kan ya? Sama. Lalu ada norm atau panjang vektor. Vektor U, 2 min 4, 9 min 2, 4. Berapa panjang U? Nah, panjang U kayak yang tadi, ini notasi awalnya, yang bla 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 bla. Pangkat setengah. Tapi karena itu agak susah, kita jadi langsung ke sini, ke akar. Ke akar hasilnya 2 pangkat 2 kan 4. Min 4 pangkat min 4 16. 9 pangkat min 4 pangkat 4 bukan 2 pangkat 2 4. Min 4 pangkat 2 16. 9 pangkat 2 81. Min 2 pangkat 2 4. Min 4 pangkat min 2 pangkat 2 4. 4 pangkat 2 16. Itu K121 11. Ini kalau di MATLAB pakai norm. Ya, ini norm atau norma atau panjang vektor. Norm dalam kurung U. Answernya 11, sama kayak hitungan tadi. Nah, selanjutnya ada contoh jarak antara vektor. Nah, ini vektor U dideklarasikan 1 3 min 27. Lalu vektor V 0 7 22. Nah, jarak antara U dan V itu berapa? Nah, di sini D dalam kurung U dan V, ini artinya maksudnya jaraknya berapa antara U dan V. Caranya kayak tadi norma, cuma di dalam normanya itu vektor U dikurang vektor V. Nah, ini apa ada salah di sini, soalnya tadi saya hitung faktornya beda ya. Tapi kalau yang MATLAB yang bawah benar. Nah, nanti ini kita ini dulu pen sebentar. Coret. Nah, U dan V. Mana sih ini? Nah, ini. Nah, jadi di mana ya? Di sini aja. Nah, gitu. Ini U dan V-nya berapa? Saya langsung aja ya. Langsung ke notasinya. Nah, jadi ini kita kurangin U1 sama V1, baru nanti dipangkat 2. Nah, kita sambil hitung bareng aja dari sini. 1 kurang 0, 1. 1 pangkat 2, 1 kali 1. Berarti di sini hasilnya 1. Jelek banget, gak apa-apa lah. 1 tambah 3 kurang 7, min 4. Min 4 dikali min 4, min kali min hasilnya plus, jadi 16. 16. Ditambah lagi min 2 kurang 2. Jadi min 4. Min 4 pangkat 2 sama aja min 16 sama aja jadi 16 juga kayak tadi. Min 16. Nah, terakhir 7 kurang 2 5. 5 kali 5 pangkat 2 itu 25. Nah, ini biar cepat. Ini kalau kita tambahin semua nanti hasilnya itu akar 5. Akar 5. Nah, akar 58. Nah, ini jadi
jarak antara vektor U dengan vektor V itu akar 58. Nah, kalau kita hitung di kalkulator, bentar, mana kalkulator? Cek. 58 akar 7,6157. Nah, ini karena belakangnya 577 dibulatkan jadi 58. Berarti sama kan sama yang ini nih, sama yang MATLAB. Jadi hasilnya norm U kurang V 7,6158. Oke. Cek lagi. Lanjut. Lalu ada sudut antara dua vektor. Nah, ini U vektornya 2-1,934 dan V 1-2, 3-21. Berapa sudutnya? Sudut antara U dan V, ini caranya kayak tadi, tinggal masukin angkanya. Norma U perkalian titik U perkalian titik V. Ini kita ngitung perkalian antara vektor U dengan vektor V, perkalian titiknya berapa, hasilnya begini. Nah, di bawahnya itu norm U kali norm V. Jadi ini akar berapa kali akar berapa. Nanti hasilnya itu atasnya 29, 2 tambah 2 tambah 27 kurang 6 tambah 4. Berapa tuh? 4 tambah 27 31. 31 kurang 6 itu 31 kurang 6 berapa? 25 tambah 4 29. Kurang dibagi akar 219. Nah, ini kalau kita mau lihat di kalkulator lagi. Nah, ini di MATLAB-nya kan ya sama U bla bla bla. Yang A, kita bikin variabel baru. A dot UV, perkalian titik dari vektor U sama vektor V. Hasilnya 29. D norm U, norma U 10,5357. Lalu C-nya norma V 4,3589. Nah, ini kita bikin variabel buat hasilnya. D sama dengan A dibagi B kali C. Jadi ini dikali dulu. Nah, A dikali D sama dengan A dibagi dalam kurung B kali C. Hasilnya segini 0,6315 kalau di MATLAB. Dia langsung. Nah, kita buktiin. Sama enggak? Sini hitung dulu 2109 di akar. Hasilnya segini 4599238 bla bla bla. Ini kita copy. Nah, yang kita hitung 29 dibagi 45,92 bla 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 sama dengan 0,63148. 148 dibulatin jadi 15. Jadi 0,6315 sama ya, berarti kayak di MATLAB. Udah mantap ini berarti. Ya. Setelah ini akan dilanjutkan oleh Rahma Aziz. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Aziz dari kelas TIA dengan NIM 251 20 40 25. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi yang sebelumnya. Di sini yang akan saya jelaskan adalah mengenai ruang vektor umum. Ada definisi ruang vektor, yaitu misal V adalah himpunan yang di dalamnya diberikan operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Dalam hal ini, skalar adalah bilangan real. V akan disebut ruang vektor jika memenuhi ke-10 aksioma berikut. Yang pertama, setiap U, V elemen V, maka berlaku U plus V elemen V. Aksioma ini merupakan aksioma tertutup penjumlahan. Yang kedua, ada aksioma komutatif, yaitu U plus V sama dengan V plus U. Yang ketiga, ada aksioma asosiatif, yaitu dalam kurung U plus V ditambah W sama dengan U plus dalam kurung V plus W. Yang keempat, ada aksioma anggota identitas, yaitu jika ada 0 elemen V sehingga U plus vektor 0 sama dengan vektor 0 plus U sama dengan U atau vektor itu sendiri. Yang kelima, ada aksioma anggota inverse, yaitu jika U plus min U sama dengan min U plus U sama dengan vektor 0.
Yang keenam ada aksioma tertutup perkalian skalar, yaitu misal ada skalar K dikalikan dengan vektor U, maka hasilnya adalah elemen dari V. Yang ketujuh ada distributif skalar dengan satu skalar, yaitu K. Misalnya jadi K dalam kurung dikali U plus V sama dengan KU plus KV. Yang kedelapan ada distributif skalar juga, namun dengan dua skalar, yaitu K dan L. Jadi dalam kurung K plus L dikalikan dengan U sama dengan KU plus LU. Yang kesembilan ada asosiatif skalar, yaitu dalam kurung KL dikali U sama dengan K dikali dalam kurung LU. Dan yang terakhir ada aksioma perkalian dengan skalar 1, yaitu 1 dikalikan dengan vektor U sama dengan vektor U atau vektor itu sendiri. Jika satu syarat saja tidak dipenuhi, maka V bukan merupakan ruang vektor, sehingga harus 10 atau semuanya harus dipenuhi agar bisa disebut ruang vektor. Berikutnya ada contoh, tunjukkan bahwa V yaitu himpunan matriks yang berbentuk A11B dengan operasi standar bukan merupakan ruang vektor dengan A, B elemen bilangan real. Pembahasannya, untuk membuktikan bahwa V itu bukan merupakan ruang vektor adalah dengan menunjukkan bahwa salah satu syarat ruang vektornya tidak dipenuhi. Nah, kemudian akan ditunjukkan apakah vektor ini memenuhi syarat yang pertama. Jadi misalkan matriks A sama dengan P11Q dan matriks B sama dengan R11S dengan PGRS adalah elemen bilangan real. Maka A, B elemen V sesuai dengan syarat 1, sehingga matriks A plus B sama dengan P plus Q 2 Q plus S elemen V. Jadi syarat 1 tidak dipenuhi. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa V bukan merupakan ruang vektor karena ada satu syarat yang tidak dipenuhi. Berikutnya adalah subruang atau ruang bagian. Dimisalkan ada dua buah elips di sini yang berwarna ungu dan berwarna merah muda. Yang berwarna ungu ini kita misalkan V, yaitu merupakan ruang vektornya, dan di dalamnya ada W sebagai subhimpunannya. W bisa dikatakan sebagai subruang dari V jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, jika U, V elemen W, maka U plus V juga elemen W. Yang kedua, jika K adalah sembarang skalar dan U adalah sembarang vektor di W, maka K dikali U adalah elemen W. Contohnya, didefinisikan W sama dengan A, 0 dengan A elemen bilangan real, periksa apakah W subruang dari R2. Pembahasannya, berdasarkan definisi himpunan W, jelas bahwa W himpunan bagian dari R2. Selain itu, terdapat 0,0 elemen W, sehingga W bukan himpunan kosong. Diambil sembarang skalar K dan V, W elemen W. Kita tuliskan V sama dengan A, 0 dan W sama dengan B, 0 untuk suatu A, B elemen bilangan real. Akan ditunjukkan V plus K kali W adalah elemen W. Kita perhatikan bahwa V plus KW sama dengan dalam kurung A, 0 ditambah K sebagai skalar dikali B, 0 dalam kurung. Maka sama dengan A, 0 ditambah dalam kurung KB, 0. Hasilnya adalah A plus KB, 0. Kita tahu bahwa R adalah ruang vektor. Karena A, B elemen bilangan real dan K adalah skalar, maka A plus KB adalah elemen bilangan real. Akibatnya V plus KW adalah elemen W, sehingga W adalah subruang dari R2. Untuk bab berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Norman. Perkenalkan, nama saya Norman Jaya Berlaga dengan NIM 200512204053. Di sini saya akan menjelaskan dari materi sebelumnya. Pada kali ini di bagian 5.4 kombinasi linear. Next. Vektor V dikatakan merupakan kombinasi linear dari vektor V1, V2 hingga Vn. Bila
V bisa dinyatakan sebagai V sama dengan K1 kali V1 ditambah K2 kali V2 ditambah hingga Kn kali Vn dengan K1, K2 hingga Kn adalah skalar. Adalah ditunjuk U yaitu dengan 2, 3, min 1 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari Y dalam Y itu adalah A1 sama dengan 1, A2, 0, 1, min 1, A3, 1, 1, min 1. Pembahasannya yaitu adalah akan dicari skalar K1, K2, K3 dari vektor U dengan syarat K1 kali A1 tambah K2 kali A2 kali K3 tambah kali K3 kali A3. Kalau dimasukkan yaitu adalah K1 kali 0, 1, 0, 1, K2 kali 0, 1, min 1, K3 dikali 1, 1, min 1 yang akan menghasilkan tadi yaitu 2, 3, min 1. Sistem bersama plus K3 menggunakan operasi maka akan diperoleh K2 dan 3, K3 sama vektor U tadi atau akan menunjukkan itu ada U sama dengan 2 kali A1 tambah 3 kali A2. Lalu untuk yaitu adalah materi bagian 5.5 membangun dan linear. Diketahui himpunan yaitu V1, V2 hingga dapat jika persamaan vektor dari 1 V1 ditambah K2 kali V2 hingga Kn kali Vn sama dengan 0. Hanya mempunyai K2 sama dengan Kn sama dengan 0. Himpunan S dapat dikatakan tidak linear jika dan hanya jika persamaan vektor K1 kali V1 tambah K2 kali V2 hingga Kn kali Vn sama dengan 0 mempunyai pembahasan lain. 1 sama dengan K2 sama dengan Kn sama dengan 0. Diketahui V ruang vektor dan A1 di mana S1 bagian maka S disebut membangun V jika setiap vektor di V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari S yaitu V sama dengan K1 kali S1 tambah K2 kali S2 tambah hingga Kn sama dengan Sn dengan K1, K2, dan N merupakan skalar. Contohnya diketahui A1 00, P2 010, P3 001 bebas linear 000 sama dengan A kali P1 tambah B kali P2 tambah C kali P3 sama dengan ABC sehingga hanya dipenuhi A sama dengan B sama dengan C sama dengan 0. Contoh membangun atau merentang yaitu S sama dengan P1 sama dengan 100, P2 10, P3 001 akan membangun R pangkat 3 karena setiap vektor di R pangkat 3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear yaitu A, B, C sama dengan A kali P1 tambah B kali P2 tambah C kali P3. Sekian presentasi dari saya, penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Setelah penjelasan ini, materi akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya dari kelompok saya yang lain. Terima kasih. Bab 5.6 basis dan dimensi. Pertama, yang satu basis. Misalkan V ruang vektor S sama dengan V1, V2, dan seterusnya, dan Vn, S disebut basis.
dari vektor V jika S memenuhi dua aksioma, yakni 1. S bebas linear dan 2. S membangun V. Contoh, pada contoh dalam bab sebelumnya ditunjukkan bahwa S sama dengan P1 sama dengan 1,0,0 dan P2 sama dengan 0,1,0, P3 sama dengan 0,0,1 adalah bebas linear dan membangun. Oleh karena itu, S merupakan basis di R3. R pangkat 3. 2. Dimensi. Misalkan V ruang vektor dimensi berhingga, dimensi dari V ditulis dim dalam kurung V adalah banyaknya vektor di dalam basis perkecualian. Untuk ruang 0 didefinisikan berdimensi 0, dimensi hingga dan tak hingga. Sebuah ruang vektor V yang tak 0 dinamakan berdimensi hingga jika ruang vektor tersebut mengandung himpunan berhingga dari vektor-vektor seperti V1, V2, dan seterusnya yang membentuk sebuah basis. Jika tidak demikian, maka V dinamakan berdimensi tak hingga. Perkecualian, walaupun ruang vektor tidak mempunyai basis, namun dianggap berdimensi berhingga. Contoh, tentukan dimensi dari vektor ruang Y sama Y2 sama dengan A plus BX plus min BX kuadrat plus AX pangkat 3. A plus BX min BX kuadrat plus AX pangkat 3 sama dengan A dalam kurung A kali 1 plus X pangkat 3 plus B kali X min X kuadrat. Sehingga UX sama dengan 1 plus X pangkat 3 dan BX sama dengan X min X kuadrat. Merentang Y2 dan keduanya bebas linear. Maka misalnya U, X, dan Bx merupakan basis untuk Y2. Jadi dimensinya adalah 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Alvan Alfiandi dengan NIM 2005 1204 111 dari TIA. Saya akan menjelaskan tentang bab ruang baris, kolom, dan nul. Subruang R pangkat N yang dibangun oleh vektor-vektor baris disebut ruang baris dari A. Subruang R pangkat M yang dibangun oleh vektor-vektor kolom disebut ruang kolom dari A. Subruang dari R pangkat N yang merupakan ruang penyelesaian dari SPL homogen AX sama dengan 0 dikatakan sebagai ruang nul dari A dinotasikan dengan 0 sama dengan A. Di sini ada contoh dari penjelasan tersebut kayak gini. Terus kita langsung ke contoh. Diketahui A min 2, 1, 3, 1, 2, 2, 4, min 3, 1. Tentukan ruang baris dan kolom A. Pembahasan. Ruang baris A adalah R yang 1 sama dengan min 2, 1, 4. R min 2 sama dengan 1, 2, min 3. R 3 sama dengan 3, 2, 1. Ruang kolom A adalah C1 sama dengan seperti ini. 2, 1, 3, C2, 1, 2, 3, C3, 4, min 3, 1. Sesuai dengan penjelasan yang ada di atas. Dan kita lanjut ke basis ruang baris, kolom, dan nul. Basis ruang baris, kolom, dan ruang kolom. Basis ruang kolom A didapatkan dengan melakukan OB pada A, sedangkan ruang basis ruang baris A didapatkan dengan melakukan OB pada A pangkat T. Basis ruang nul, bagaimana cara mencari basis dari ruang nul? Ruang solusi dari SPL homogen AX sama dengan 0 adalah ruang nul. Jadi, untuk mencari basis dari ruang nul adalah dengan menganggap ada SPL homogen. Menganggap ada SPL homogen. Diketahui A dengan sekian. Tentukan basis ruang baris dan basis ruang kolom. Pembahasan. Tentukan OB pada matriks A. Begini caranya. Jadi, basis ruang barisnya adalah
R1, R2, R3, sedangkan basis ruang kolomnya adalah C1, C2, dan C3. Kita lanjut. Yang kedua, tentukan basis untuk ruang nol dari matriks A. Nah, di sini pembahasannya adalah, ini materinya pembahasannya di sini. Untuk menentukan basis ruang nol, kita memiliki SPL X1 min 2X2 plus 5X3 plus 0X4 plus 3X5 sama dengan 0X2 plus 3X3 plus 0X4 plus 0X5 sama dengan 0X4 plus 0X5 sama dengan 0. Misalkan X3 sama dengan S dan X5 sama dengan T, kita juga memiliki X4 sama dengan 0 dan X2 sama dengan min 3S dan X1 sama dengan 2X2 min 5X3 min 3X5 sama dengan 2 dalam kurung min 3S tutup kurung min 5S min 3T sama dengan 6S min 5S min 3T sama dengan min 11S min 3T. Jadi jika X elemen ruang 0A, maka X sama dengan buka kurung min 11S min 3T min 3S min 3S S 0T tutup kurung dengan S T elemen R atau X sama dengan S buka kurung min 11 min 3 1 0 0 tutup kurung plus T min 3 0 0 0 1 tutup kurung. Maka basis ruang 0A adalah buka kurung min 11 min 3 1 0 0 tutup kurung dan min 3 0 0 0 1 tutup kurung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roro Aifa Sadewatri dengan NIM 205120409. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu 5.9 rank dan nullitas. Oke. Yang pertama, rank. Rank sebuah matriks merupakan dimensi ruang baris dan dimensi ruang kolom sebuah matriks, sehingga dimensi atau ruang baris sama dengan dimensi atau ruang kolom sama dengan rank matriks. Kemudian yang kedua ada nullitas. Dimensi dari ruang 0A disebut nullitas A. Dimensi. Jadi ada hubungan antara rank A dengan nullitas A, yaitu rank A ditambah nullitas A sama dengan N. Selanjutnya kita masuk saja ke contoh. Bagaimana cara menentukan rank dari sebuah matriks A yang berisi 482, 211, 322. Berarti ini matriks 3 kali 3, yaitu barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Untuk pembahasannya, pertama kita cari determinan dulu. 482. Ini ada yang salah, ini harusnya 2. 482 211 322. Dengan menggunakan cara sarus, yaitu menambahkan 2 kolom di belakang sini, kolom 1 dan 2 ditambahkan, kita dapat 4 dikali 1 dikali 2 ditambahkan dengan 8 dikali 1 dikali 3 ditambahkan dengan 2 dikali 2 kali 2 dikurangi dengan arah sebaliknya, yaitu 3 kali 1 kali 2 ditambah dengan 2 kali 1 kali 4 ditambah dengan 2 kali 2 kali 8. 4 kali 1 kali 2 8, ini 24, ini 8, 6, ini 8, ini 32. Kita jumlahkan semua, ada 40, di sini ada 46. 40 dikurangi 46 sama dengan negatif 6. Kemudian di sini ada pernyataan seperti ini. Negatif 6 tidak sama dengan 0. Maka
ranknya adalah 3. Jadi ketika determinan suatu matriks A ini tidak sama dengan 0, maka ranknya adalah n. N-nya ini adalah 3. Maka ranknya dari matriks A ini adalah 3. Cara ini yaitu disebut dengan cara minor matriks. Minor matriks ya. Kemudian bagaimana jika determinannya sama dengan 0? Ya, jika determinannya ini, saya ganti lagi, jika determinannya ini sama dengan 0, maka perlu kita kurangi lagi ini, tapi berbentuk dengan n kali n, 3 menjadi 2. Kita ambil saja 2 kali 2, entah ini atau ini atau ini, terserah. Cari determinannya. Jika determinannya tidak sama dengan 0, maka ranknya 2. Jadi terus cari determinan sebuah matriks itu sampai hasilnya tidak sama dengan 0, maka ranknya bertemu n itu tadi. Jika 3 berkurang menjadi 2 tidak sama dengan 0, determinan 2 kali 2 tidak sama dengan 0, maka ranknya 2. Ini untuk cara minor matrix. Oke, lanjut. Contoh yang kedua, menentukan nulitas dari sebuah matriks. Ini 1, 3, 1, 2, 5, 3. Karena di sini barisnya karena di sini barisnya 2, di sini kolomnya 3, maka ini adalah matriks 2 dikali 3. Di awal tadi ada sebuah pernyataan bahwa ada hubungan antara rank A dengan nulitas A, yaitu rank A tambah nulitas A sama dengan M. Maka untuk mencari nulitas dari sebuah matriks A, kita cari dulu ranknya. Di sini ada cara lain untuk mencari rank sebuah matriks A, yaitu dengan cara OBE, operasi baris elementer, dengan mengurangkan baris atasnya atau bawahnya dan dikalikan dengan bilangan yang tidak 0. Di sini 2 di sini saya ubah menjadi 0, maka kita lihat baris atasnya itu 1. 2 harusnya dikurangi 2 jadi 0. Karena ini 1, maka 1 harus dikalikan dengan 2. Maka untuk baris pertama ini kita kalikan 2. Jadi baris kedua ini akan saya kurangkan dengan baris pertama yang dikalikan dengan 2. 2 dikurangi 2 dikalikan 1 sama dengan 0. Kemudian 5 dikurangi 2 kali 3, 6. 5 dikurangi 6 sama dengan min 1. 3 dikurangi 2 kali 1, 2. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Kemudian sebelahnya ini dilihat ini sama. Ini yang berbeda. Ini dikalikan dengan negatif 1. 0 dikalikan negatif 1 tetap 0. Negatif 1 dikalikan negatif 1 sama dengan 1. 1 dikalikan dengan negatif 1 sama dengan negatif 1. Karena terdapat 2 satu utama, ruang baris dan ruang kolom keduanya 2, sehingga rank dari A sama dengan 2. Ini maksudnya adalah kita lihat hasil akhirnya yang dari operasi baris elementer ini yang tidak bisa diapa-apakan lagi, ini tidak bisa dikurangi lagi atau diapa-apakan lagi, cukup sampai di sini. Kita ambil baris dan kolom yang tidak 0. Ini 3, 1, 1, min 1, yaitu 2, 2. Jadi yang tidak 0 adalah 2 dikali 2.
maka ranknya sama dengan 2 atau N. Nah, sebelumnya dikatakan bahwa rank A ditambah nulitas A sama dengan N. N di sini adalah kolom sebuah matriks yang ingin dicari nulitasnya. Karena di sini kolomnya 3, maka rank A ditambah nulitas A sama dengan 3. Rank A sudah diketahui 2, jadi nulitas A sama dengan 3 dikurangi 2, nulitas A di sini diketahui 1. Jadi untuk mencari rank ada 2 cara, yakni dengan minor matrix tadi, mencari determinannya terlebih dahulu, atau menggunakan operasi baris elementer. Terserah mau pakai yang mana. Cukup sekian slide yang saya terangkan, ingin saya jelaskan. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Neha Nur Anissa. Terima kasih. Yang ke-10 adalah ruang hasil kali dalam. Perkalian dalam adalah fungsi yang menghubungkan setiap pasangan vektor di ruang vektor V. Dinotasikan dengan bilangan real dan memenuhi 4 aksioma, yaitu yang pertama adalah simetris, yang kedua adalah aditivitas, yang ketiga adalah homogenitas, yang keempat adalah positivitas. Sebuah ruang vektor V yang dilengkapi perkalian dalam dinamakan ruang hasil kali dalam atau disingkat RHD. Contohnya adalah misal U sama dengan U1 dan U2, V sama dengan V1 dan V2 adalah vektor-vektor pada R². Tunjukkan bahwa UV sama dengan 3U1V1 plus 2U2V2 adalah ruang hasil kali dalam. Pembahasannya, kita akan buktikan bahwa UV memenuhi keempat aksioma. Aksioma yang pertama adalah UV sama dengan 3U1V1 plus 2U2V2. Lalu kita operasikan sehingga hasilnya vektor V dan vektor U memenuhi aksioma yang pertama. Aksioma kedua, jika W sama dengan W1, W2, maka vektor U plus vektor V, vektor W sama dengan 3 kali U1 plus V1 dikali W1 plus 2 U2 plus V2 dikali W2. Lalu dioperasikan sehingga hasilnya vektor U, vektor W ditambah vektor V, vektor W. Maka hasilnya memenuhi aksioma yang kedua. Aksioma yang ketiga, K dikali U, V sama dengan 3 KU1 dikali V1 plus 2 KU2 dikali V2. Aksioma yang keempat, vektor V, double vektor V ya. Kita operasikan sehingga hasilnya 3V 1 kuadrat plus 2V 2 kuadrat. Hanya jika V1 sama dengan V2 sama dengan 0 atau V sama dengan 0. Jadi U dan V sama dengan 3U 2U2 V2 adalah ruang hasil kali dalam. Yang ke-11 adalah panjang vektor, jarak vektor, dan besar sudut antar vektor. Misalkan V merupakan ruang hasil kali dalam UV adalah himpunan dari W, maka A panjang vektor U sama dengan vektor U pangkat setengah. Yang B adalah jarak vektor U dan vektor V sama dengan D kali vektor U, vektor V sama dengan vektor U min vektor V 2 kali pangkat setengah. C. Kosinus sudut antara vektor U dan vektor V didefinisikan
cos sama dengan UV per UV jika vektor U tidak sama dengan 0 dan vektor V tidak sama dengan 0. Contohnya, diketahui U sama dengan 0,22 dan V sama dengan 3,2,1. Tentukan panjang U dan panjang V, jarak antar U dan V, kosinus sudut antara U dan V. Pembahasannya, kita memakai MATLAB untuk menyelesaikannya. Jadi kita masukkan panjang U seperti ini, lalu panjang V juga. Nanti akan keluar angka U dan V nya berapa. Lalu kita ketik NORM buka kurung U tutup kurung, lalu jawabannya akan keluar answer sama dengan 2,8284. Lalu kita mencari vektor panjang U, panjang V. Norm buka kurung V tutup kurung, maka jawabannya adalah 3,7417. Yang B adalah panjang jarak antar U dan V. Jaraknya kita tulis soalnya, lalu kita ketik norm buka kurung U min V tutup kurung, maka jawabannya adalah 3,1623. Yang C adalah kosinus sudut antara U dan V. Cos kita tulis soalnya di MATLAB terlebih dahulu, lalu kita ketik dot buka kurung 7417. Yang B adalah panjang jarak antar U dan V. Jaraknya kita tulis soalnya, lalu kita ketik norm buka kurung U min V tutup kurung, maka jawabannya adalah 3,1623. Yang C adalah kosinus sudut antara U dan V. Cos kita tulis soalnya di MATLAB terlebih dahulu, lalu kita ketik dot buka kurung U, V tutup kurung, maka jawabannya adalah 6. Lalu jika kita ingin mengetahui sudutnya A berapa, B nya berapa, C berapa, kita tinggal ketik A sama dengan norm U, maka nanti jawabannya akan keluar A nya berapa. Di sini jawabannya adalah A sama dengan 2,8284, B sama dengan 3,7417, dan C sama dengan 0,5669. Sekian presentasi dari kami semua. Saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.